Legenda Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Dalam kekayaan budaya dan mitologi Jawa, terdapat satu sosok yang begitu populer dan dikenal luas, yaitu Nyi Roro Kidul. Nama ini mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, namun bagi masyarakat Jawa, sosok ini adalah bagian integral dari mitologi dan kepercayaan mereka. Nyi Roro Kidul, yang juga dikenal sebagai Ratu Laut Selatan, adalah sosok yang sangat dihormati dan ditakuti. Dalam bahasa Jawa, Nyi adalah sebutan hormat yang diberikan kepada wanita, sedangkan Roro atau Rara berarti ratu dan Kidul berarti selatan. Jadi, jika diartikan secara harfiah, Nyi Roro Kidul berarti Ratu Selatan. Namun, siapakah sebenarnya Nyi Roro Kidul ini? Mengapa dia begitu populer dan ditakuti? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat lebih dalam ke dalam mitologi dan kepercayaan masyarakat Jawa. Menurut legenda, Nyi Roro Kidul adalah penguasa dari Laut Selatan yang meliputi seluruh pesisir selatan Pulau Jawa. Dia digambarkan sebagai wanita yang sangat cantik, namun juga sangat kuat dan menakutkan. Dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan ombak dan arus laut, dan bisa merubah dirinya menjadi berbagai bentuk. Asal-usul. Dalam liputan luas mitologi Jawa, terdapat sebuah legenda yang mengisahkan tentang seorang putri cantik bernama Kandita. Putri Kandita adalah putri dari kerajaan Pakuan Pajajaran, yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Prabu Siliwangi. Kecantikannya begitu mempesona hingga tidak ada yang bisa menandinginya pada masa itu. Namun, kehidupan Putri Kandita berubah secara drastis ketika dia dan ibunya diberi kutukan oleh seorang penyihir. Penyihir tersebut dipekerjakan oleh para selir dan anak-anak Raja Prabu Siliwangi lainnya, yang mungkin merasa iri dan cemburu terhadap kecantikan dan kedudukan Putri Kandita. Kutukan itu sangat mengerikan. Kulit Putri Kandita yang sebelumnya halus dan cantik, berubah menjadi borok dan berbau busuk. Kutukan ini tidak hanya merubah penampilan fisik Putri Kandita, tetapi juga merubah seluruh hidupnya. Dalam kegelapan yang menyelimuti hidupnya, Putri Kandita dan ibunya terpaksa meninggalkan kerajaan yang telah menjadi rumah mereka. Mereka diusir, ditinggalkan, dan dipaksa untuk memulai hidup baru di tengah hutan yang asing dan menakutkan. Namun, di balik kesendirian dan kesulitan, mereka menemukan kekuatan untuk bertahan. Putri Kandita, meski terluka dan patah hati, tidak pernah kehilangan harapannya. Dia memutuskan untuk melakukan meditasi dan bertapa, berharap bisa membebaskan dirinya dan ibunya dari kutukan yang telah merenggut kebahagiaan mereka. Dia menghabiskan hari-harinya dalam kesunyian, bermeditasi dan berdoa dengan tekad yang kuat dan hati yang penuh harap. Bertahun-tahun berlalu, dan akhirnya, setelah banyak pengorbanan dan kesabaran, kutukan itu hilang. Putri Kandita, yang dulunya terkulai lemah dan pucat, kini berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Kecantikannya yang mempesona kembali bersinar, seolah menjadi simbol dari kekuatan dan ketabahannya. Setelah bebas dari kutukan, Putri Kandita memutuskan untuk tinggal di pantai selatan. Dia merasa terpanggil oleh keindahan dan kekuatan alam di sana, dan memutuskan untuk menjadikannya sebagai rumah barunya. Dia menjadi penguasa di sana, mengawasi dan melindungi semua makhluk yang tinggal di wilayahnya. Sejak saat itu, dia dikenal sebagai Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Nama ini menjadi simbol dari kekuatan, keindahan, dan kebijaksanaannya. Meski perjalanan hidupnya penuh dengan rintangan dan kesulitan, Nyi Roro Kidul berhasil mengubah nasibnya dan menjadi sosok yang dihormati dan ditakuti. Demikianlah kisah Nyi Roro Kidul, seorang putri yang berubah menjadi ratu, seorang wanita yang berubah menjadi legenda. Kisahnya adalah bukti bahwa meski kita mungkin menghadapi kesulitan dan rintangan dalam hidup, kita selalu memiliki kekuatan untuk mengubah nasib kita sendiri.
Nyi Roro Kidul dalam budaya Jawa. Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan, adalah sosok yang begitu mempesona dalam mitologi Jawa. Dia digambarkan sebagai seorang wanita cantik yang mengenakan pakaian serba hijau. Warna hijau ini bukan sembarang hijau, melainkan hijau yang mewakili kehidupan, kesuburan, dan keabadian. Pakaian hijaunya melambangkan kekuatan dan kebijaksanaannya sebagai penguasa alam. Tak hanya itu, Nyi Roro Kidul juga sering digambarkan sebagai seorang putri duyung atau seorang putri cantik yang mengendarai kereta kencana. Sebagai putri duyung, dia menjadi simbol keindahan, misteri, dan kebebasan. Sementara sebagai putri yang mengendarai kereta kencana, dia menjadi simbol kekuasaan, keagungan, dan kemegahan. Menurut cerita yang beredar di kalangan masyarakat Jawa, konon setiap raja yang dinobatkan di Jawa, mereka juga sekaligus mempersunting Nyi Roro Kidul. Ini menunjukkan betapa penting dan berpengaruhnya Nyi Roro Kidul dalam kehidupan kerajaan di Jawa. Dia dianggap sebagai penjaga dan pelindung kerajaan, serta pemberi berkat dan keberuntungan. Meskipun kebenaran adanya cerita rakyat ini hingga kini masih menjadi pertanyaan, namun kepercayaan terhadap Nyi Roro Kidul masih sangat kuat di kalangan masyarakat Jawa. Banyak orang percaya bahwa Nyi Roro Kidul memiliki kekuatan untuk memberikan keberuntungan, keselamatan, dan rejeki. Kepercayaan ini bukan hanya sekedar mitos, melainkan bagian dari tradisi dan budaya yang telah turun-temurun. Demikianlah gambaran tentang Nyi Roro Kidul, sosok yang begitu legendaris dan berpengaruh dalam mitologi Jawa. Meski hanya sebuah legenda, namun kehadirannya tetap dirasakan dan dihormati oleh masyarakat Jawa hingga saat ini. Hubungan dengan Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis memiliki hubungan yang erat dengan legenda Nyi Roro Kidul. Pantai ini terletak di daerah istimewa Yogyakarta dan dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai salah satu pintu gerbang menuju istana gaib Nyi Roro Kidul. Menurut legenda, Nyi Roro Kidul memiliki kekuasaan atas wilayah sepanjang pantai Samudera Hindia, mulai dari pesisir laut ujung Kulon, Banten, melewati Pangandaran yang berbatasan dengan Jawa Tengah, hingga ke Pantai Parangtritis, Yogyakarta, dan berakhir di daerah Tapal Kuda, Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Pantai Parangtritis juga diyakini oleh masyarakat setempat sebagai perwujudan dari kesatuan Trimurti, yaitu Gunung Merapi, Keraton Yogyakarta, dan Parangtritis. Oleh karena itu, ketiga tempat tersebut sering dihubungkan ketika fenomena alam terjadi di antara ketiga tempat tersebut. Selain itu, ada beberapa pantangan atau larangan yang harus dipatuhi oleh pengunjung Pantai Parangtritis. Salah satunya adalah larangan mengenakan pakaian berwarna hijau saat berkunjung ke Parangtritis. Warna hijau dipercaya sebagai warna kesukaan Nyi Roro Kidul. Demikianlah hubungan antara Pantai Parangtritis dengan legenda Nyi Roro Kidul. Meski hanya sebuah legenda, kepercayaan ini tetap menjadi bagian penting dari budaya dan sejarah masyarakat Jawa. Nyi Roro Kidul dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, Nyi Roro Kidul seringkali dianggap sebagai sosok jin atau makhluk halus-halus. Menurut Buya Yahya, seorang ulama terkenal di Indonesia, keyakinan terhadap Nyi Roro Kidul bukanlah bagian dari ajaran Islam. Keberadaan Nyi Roro Kidul tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis. Sebagai umat Muslim, keyakinan kita harus didasarkan pada sumber-sumber yang sahih seperti Al-Quran dan hadis. Buya Yahya juga menekankan bahwa meyakini adanya kekuatan dalam makhluk selain Allah, meskipun dianggap sebagai ciptaannya, adalah bentuk syirik. Misalnya, jika seseorang percaya bahwa Nyi Roro Kidul memiliki kuasa, ini sudah termasuk dalam syirik. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk menjaga keyakinan mereka sesuai dengan ajaran Islam. Namun, perlu diingat bahwa setiap agama memiliki pandangan dan keyakinannya sendiri. Tentunya segala kebenaran detail kisah kita kembalikan kepada Allah Tuhan Sang Penguasa Jagat Raya.